kualitas untuk tujuan utama dari evaluasi ini adalah Saya Azharika Saputri, saya ditempatkan dalam ruang sekretariat dan tugas saya membuat arsip aktif inaktif dari data tahun 2009 sampai 2010. Saya Justatia Hiki, bidang umum. Tugas saya selama magang di TVRI yaitu menyusun arsip berkas, mengisi agenda masuk dan keluar surat, dan nge-scan data. Namun di luar tersebut saya sering membantu rekan-rekan di bidang umum untuk memasukkan berkas ke dalam dokumen kantor, meminta tanda tangan untuk surat perizinan, menjadi tour guide untuk setiap kunjungan ke TVRI, dan mengantarkan surat untuk ditandatangani berbagai bidang di TVRI mulai dari bidang berita, keuangan, program, teknik, dan PU. Saya Demi Silaban di bagian bidang berita. Tugas pertama saya adalah mengedit dan membuat naskah berita yang akan ditayangkan. Untuk tugas kedua saya, di sini saya mengedit rundown acara berdasarkan berita yang telah disusun berdasarkan nomor atau urutannya. Ketika sudah selesai, rundown acara ini akan dibagikan kepada penyiar, pengarah acara, dan ruang editor. Tugas ketiga saya adalah saya sering mengikuti liputan bersama dengan reporter dan kameramen dari TVRI. Saya Jakaria pada bidang berita. Pada video ini saya sedang membuat lead berita yang akan dibacakan oleh seorang penyiar saat live berlangsung atau selama siaran. Selanjutnya saya diberikan tugas untuk menjadi seorang dubbers atau pengisi suara dari berita yang akan ditayangkan ketika sedang live atau siaran. Pada video ini saya sedang berada di Pasar Besar Kota Palangkaraya. Pada video ini saya sedang meliput kegiatan yang ada di Pasar Besar Kota Palangkaraya, yaitu seputar harga sembako yang berada di Pasar Besar Kota Palangkaraya. Saya Jakaria dan Debbie Silaban. Pada video ini kami diberikan tugas untuk menyusun berita yang telah diberikan nomor yang akan dimasukkan ke dalam rundown acara. Saya Catherine Valentina Silalahi dari bidang pengembangan usaha. Pekerjaan yang saya lakukan yang pertama ialah ikut serta dalam tim pengambilan video adlibs di gedung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian pekerjaan yang kedua yang saya lakukan adalah menyusun berkas dari SK anggota TVRI, kemudian menyusun lembar media order dari narasumber, lalu lembar proposal. Kemudian di sini saya mengerjakan rundown iklan dan kemudian dimasukkan ke dalam arsip pengembangan usaha, di mana ditulis di situ jadwal-jadwal dari iklan-iklan yang akan ditayangkan dalam satu hari penuh. Kemudian yang terakhir, pekerjaan yang saya lakukan ialah mengedit video yang sudah ditayangkan di channel YouTube, kemudian dipotong untuk diberikan kepada narasumber atau klien yang sudah melakukan syuting, lalu dimasukkan ke dalam CD, lalu diberikan tanda nama dan judul video yang telah dibuat. Oke, terima kasih untuk teman-teman dan anak-anak saya yang magang di sini. Terima kasih karena sudah bantu-bantu belajar di setiap bidang. Ya, pokoknya banyak terima kasih lah untuk mereka-mereka nih. Saya sedih juga kalau mereka ini pergi. Karena orang-orang yang kota semua ini bisa cara, bisa apa gitu kan. Ya, pokoknya untuk mereka berlima ini terbaik kalau untuk tahun 2025 ini ya, untuk magangnya. Terima kasih ya. Kesan yang saya dapatkan adalah saya
menambah pengalaman, yaitu bagaimana cara berinteraksi dengan narasumber yang akan bergabung dalam TVRI, bagaimana bekerja samanya, lalu bagaimana cara membuat rundown iklannya, lalu bagaimana cara mengedit video sehingga dapat diberikan kepada narasumber. Saya merasakan banyak sekali manfaat dan banyak belajar di sini. Dari dalam bagian berita, kami belajar bagaimana menyusun rundown acara, bagaimana kami menulis teks berita yang akan ditampilkan dan mengisi suara berita yang akan ditayangkan di televisi nasional Indonesia. Di bidang sekretariat ini saya sangat belajar banyak tentang penginputan data, terutama pengarsipan, terus memberikan nomor surat, ikut serta dalam proses bagaimana cara-cara pembuatan surat. Semoga TVRI Kalimantan Tengah menjadi televisi yang menjadi nomor 1 di Kalimantan Tengah dan menjadi televisi terfavorit yang ada di Indonesia. Untuk TVRI yaitu semoga TVRI semakin maju, semoga TVRI menjadi televisi yang menginspirasi bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Sekian dan terima kasih. Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Tengah, Ilham Nur Hidayat, mengatakan pentingnya perencanaan penganggaran yang berkualitas untuk mencapai efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tujuan utama dari evaluasi ini adalah untuk memetakan perencanaan dan postur anggaran program pembangunan daerah sektoral, termasuk perangkat daerah yang terlibat, sebaran anggaran, serta fokus intervensi yang akan dilakukan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengidentifikasi masalah perencanaan dan penganggaran, serta untuk memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan efektivitas anggaran daerah. Diharapkan pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran berbasis kebutuhan daerah yang real, sehingga mendukung pencapaian target pembangunan yang lebih baik. Ia menekankan pentingnya koordinasi antara organisasi perangkat daerah agar program-program pembangunan yang melibatkan banyak sektor dapat berjalan secara lebih terkoordinasi dan efektif. Dari Kabupaten Barito Utara, Teno, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Terpantau di Pasar Besar Kota Palangkaraya, harga cabai rawit di Pasar Besar Kota Palangkaraya yang sempat menjulang tinggi hingga di atas Rp100.000 pada saat Natal dan Tahun Baru. Sejak awal Februari mengalami penurunan harga cabai di harga Rp80.000 per kilogramnya dan normalnya harga cabai berkisar Rp50.000 per kilogramnya. Harga yang masih tergolong tinggi berdampak pada pendapatan para pedagang, dikarenakan kurangnya daya beli masyarakat dari biasanya. Perubahan harga cabai sekarang belum dapat dipastikan akan mengalami penurunan atau penaikan, dikarenakan mendekati bulan Ramadan. Pedagang cabai Rahmawati mengatakan, harga cabai yang belum stabil sangat berdampak pada pendapatan penjualannya. Penjualan cabai yang biasanya dapat menjual sekitar 20 kg per hari, kini hanya dapat terjual sekitar 10 kg saja. Biasanya, tapi ini belum turun sedikit lah tuh di Januari awal ya, awal tahun baru, setelah tahun baru. Setelah tahun baru berarti harga cabainya naik. Pedagang cabai Rahmawati berharap seiring para petani yang telah memasuki musim panen, harga cabai segera stabil di harga normal, sehingga jumlah daya beli masyarakat meningkat dan berbanding lurus dengan pendapatannya. Dari Palangkaraya, Julham Effendi dan Nur Faizin, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Kopi keliling kini telah menjadi salah satu usaha yang semakin populer dan banyak digemari oleh masyarakat di Palangkaraya. Kopi keliling menawarkan harga yang ekonomis dan lokasi yang terjangkau. Dengan harga Rp8.000 sampai dengan Rp12.000, masyarakat sudah dapat menikmati kopi dengan varian rasa yang bermacam-macam. Muhammad Amin, seorang penjual kopi keliling, mengatakan, masyarakat banyak menyukai kopi keliling saat ini dilihat dari penjualan per hari yang dapat menghabiskan 100 sampai 200 porsi kopi. Per harinya kalau lagi rame Kak, jualannya bisa sampai 200 cup. Kalau sepi mungkin 100-an lah. Bedanya dari segi harganya Kak, sama terjangkau juga kan, lebih cepat juga, lebih ekonomis
lebih ekonomis lah. Christine sebagai seorang konsumen berpendapat bahwa dengan adanya kopi keliling saat ini, proses untuk membeli kopi menjadi lebih mudah dan praktis. Mungkin memudahkan kita juga ya kalau mau ngopi santai, terus harganya lebih terjangkau juga. Selain itu, lokasi yang terjangkau dan harga yang ekonomis membuatnya semakin menarik dan banyak diminati oleh berbagai kalangan masyarakat. Dari Kota Palangkaraya, Tim Liputan TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Gerobak baca dari komunitas Pensil Kita hadir dengan inovasi unik untuk mendekatkan buku kepada masyarakat. Konsep perpustakaan keliling ini menjadi solusi kreatif untuk mengatasi tantangan akses terhadap bahan bacaan. Komunitas Pensil Kita sudah berdiri sejak Desember tahun 2023. Komunitas ini berupaya untuk membantu pemerintah Kota Palangkaraya dalam ranah pendidikan, terutama dalam literasi. Komunitas ini bekerja sama dengan Disbud Pursip Kalimantan Tengah dan bergabung dalam donasi literasi, sehingga ketersediaan buku mencukupi. Ketua Komunitas Pensil Kita, Ricky Dwi Suhardi, menjelaskan bahwa komunitas ini bergerak dalam 3 bidang, yaitu bidang pendidikan, sosial, dan lingkungan. Kami membentuk komunitas ini awalnya kami bikin books club. Nah, jadi cuman books club, orang-orang yang baca buku bareng lalu diskusi, lalu tercetuslah ide gimana kalau kita gunakan buku ini lebih bermanfaat lagi dengan membagikan buku ini untuk dibaca sama khalayak umum melalui gerobak buku ini. Tujuannya sendiri kami bertujuan sebagai katalisator atau pemercepat di ranah pendidikan kalau untuk gerobak buku ini. Berdasarkan data ya dari Dispursip Kalteng, untuk minat baca sendiri sudah meningkat di Palangkaraya khususnya, dan kami berharap bisa terus bergerak di bidang ini dan lebih meningkat lagi. Ricky berharap dengan adanya gerobak baca dari komunitas Pensil Kita dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap literasi, khususnya daerah Kalimantan Tengah. Dari Kota Palangkaraya, Tim Liputan TVRI Kalimantan Tengah melaporkan.